Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Karena kita dalam keadaan masih pandemi COVID, maka kita berjumpa dalam YouTube ini ya. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja anak-anakku semuanya, karena dengan kita menjaga di rumah insya Allah akan terputus jaringan virus ini, sehingga nanti insya Allah wabah ini akan segera musnah dari bumi ini. Untuk anak-anakku semuanya tetap semangat belajar walaupun di rumah hanya sendiri atau mungkin dengan kakaknya atau siapa saja atau orang tua kita. Yang jelas tetap jaga ibadahnya, jangan pernah lupa ya, tetap yang namanya membaca Al-Quran untuk tadarus terus dilanjutkan, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian untuk sholat itu silahkan untuk anak-anakku semuanya, terutama anak kelas 7 ya, yang sekarang kita sedang mengadakan yang namanya Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah, di mana di sini kita karena dalam keadaan pandemi seperti ini maka terpaksa kita mengadakan ta'aruf atau perkenalan dengan cara seperti ini. Oleh karena itu untuk anak-anakku semuanya, terutama yang kelas 7, Ibu harapkan ya untuk tetap jaga ibadahnya, terutama sholat jamaahnya, walaupun mungkin ya ada yang belum berani ke masjid, yang masih sholat di rumah, tetap jaga jamaahnya. Insya Allah dengan kita menjaga ibadah, dengan menjaga sholat, kita akan selalu dilindungi Allah dari segala ujian, terutama juga ujian virus COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, terutama anakku kelas 7 yang mungkin baru kali ini berkenalan dengan Bapak Ibu Guru MTS ya. Walaupun mungkin belum pernah tatap muka, tapi mulai sekarang walaupun dengan seperti ini insya Allah kita akan lebih kenal lagi, dan itu nanti insya Allah semoga Allah akan menghilangkan wabah ini dan kita akan kembali ke sekolah seperti biasa, dan kita bisa berjumpa dengan guru-guru tercinta ya, yaitu Bapak Ibu Guru MTS Negeri 2 Sukoharjo. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang kesetaraan gender, yaitu semacam putra-putri itu ya, maksudnya dalam Islam itu bagaimana. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu, ini terutama untuk anak-anakku yang putri ya, wanita-wanita muslimah, di mana di sini Al-Quran sudah menunjuk atau memberikan petunjuk kepada para wanita-wanita muslimah, anak-anakku semuanya termasuk ibu juga, di mana di sini banyak perintah-perintah tentang bagaimana cara menjaga agar wanita itu tetap terhormat sampai kapanpun. Nah itu antara lain apa? Yang pertama, sebagai seorang perempuan Allah memerintahkan untuk selalu menjaga masalah ibadah. Jadi di sini maksudnya kita dituntut ya, seorang muslimah ini untuk selalu menjaga ibadahnya. Dan ibadah itu tidak hanya sholat saja, termasuk kita sebagai wanita sering membantu orang tua, kemudian kita belajar, kemudian juga kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu semuanya oleh Allah akan dicatat sebagai ibadah. Oleh karena itu sekali lagi untuk anak-anakku semuanya, ketika kita melakukan sesuatu itu adalah selalu nawaitu lillahi ta'ala. Jadi niat kita hanya karena Allah. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu hanya karena takut kepada ibu kita, bapak kita, atau mungkin kakak kita dan seterusnya. Tapi semua yang kita lakukan ini adalah tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Lalu perintah yang selanjutnya, seorang muslimah hendaklah selalu berhijab. Mengapa berhijab? Karena dengan berhijab atau mungkin sering anak-anak ngarani atau menamakan namanya berjilbab atau pakai kerudung itu ya. Untuk apa? Yaitu untuk menutupi diri dengan apapun dari pandangan laki-laki, terutama yang lain jenisnya. Ya, yang bukan mahram terutama. Kalau bapak kita atau kakak kita
atau adik kita yang lawan jin tidak masalah, karena itu memang mahram kita dan mereka insya Allah tidak akan berbuat sesuatu. Oleh karena itu seorang wanita hendaklah berhijab ketika melihat laki-laki atau melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah ini untuk apa? Menutupi tubuhnya. Ya, jadi kalau pakai baju kalau bisa jangan yang seksi-seksi itu yang akhirnya akan menjadi perhatian bagi kaum laki-laki. Termasuk juga akan menutupi yang namanya kecantikannya. Dalam arti di sini ya apa itu? Cantik, tapi kalau bisa cantiknya jangan diperlihatkan di mana-mana. Dengan cara menutupi hijabnya tadi, termasuk juga perhiasannya. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi ketika kita punya sesuatu mungkin di tangan kita atau mungkin di leher kita dan seterusnya, itu semua ditutup dengan hijab tadi. Oleh karena itu ada perintah bahwa seorang wanita adalah menutupkan kerudungnya sampai ke dadanya. Karena apa? Ya disitulah nanti akan menjadikan perlindungan bagi kita, karena setiap lawan jenis kita kalau melihat kita, terutama yang melihat wajah dan sekitarnya, itu nanti akan timbul sesuatu yang namanya syahwat, yang akhirnya sebenarnya tadi tidak ada niat sesuatu, akhirnya karena melihat sesuatu yang cantik, sesuatu yang menarik, akhirnya akan menimbulkan syahwat para lelaki itu. Jadi sehingga dengan demikian kesucian itu akan selalu terjaga, kehormatan itu akan selalu terjaga sampai insya Allah nanti ya yang akan menjadi haknya yaitu para calon-calon suami kita. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk para perempuan, terutama perempuan muslimah, untuk tidak melakukan taharuj. Apa itu taharuj? Yaitu memperlihatkan kemuliaan tubuh, kecantikan wajah, dan perhiasan ya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi jangan sampai punya niat saya berdandan seperti ini biar mereka pada tertarik, biar mereka pada simpatik pada saya sehingga mereka kemudian tertarik sama saya. Bahkan ada yang kemudian merasa bangga karena ada yang memuji-muji, bahkan bukannya 1-2 orang tapi bahkan banyak laki-laki yang mujinya, sehingga dia merasa bangga, sayalah yang tercantik, saya yang paling hebat dari sekian perempuan. Itu kurang bagus. Oleh karena itu sekali lagi seorang wanita jangan belah tabaruj tadi nggih, yaitu memperlihatkan kemuliaan tubuh, kecantikan wajahnya serta perhiasan yang ada pada dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, seorang perempuan ya muslimah itu ketika berada di sebuah tempat satu majelis, terutama dengan para lelaki, itu tidak perlu duduk terlalu dekat. Kalau bisa diatur bagaimana, misalnya putra di depan, putri di belakang. Ya itu termasuk nanti insya Allah anak-anakku semuanya ya, kalau sudah masuk kelas biasa, itu kalau bisa dijadikan jangan sampai yang namanya perempuan laki-laki itu diseling-seling, itu juga kurang bagus. Oleh karena itu nanti kalau sudah masuk ke kelas, misalnya seperti biasa, KBM biasa itu adalah kalau bisa ya laki-laki, semuanya laki-laki, sebelah kanan atau sebelah kiri, perempuan juga seperti itu. Sehingga tidak ada yang namanya saling melihat satu sama lain yang bukan muhrim atau lawan jenisnya gitu ya. Karena apa? Karena itu bisa nanti menimbulkan syahwat dan itu akan, kalau sering disebutkan dalam Al-Quran, jangan mendekati zina. Padahal yang namanya melihat saja sudah dianggap sebagai zina mata. Belum nanti kalau kita bersentuhan tangan namanya zina tangan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, seorang muslimah itu hendaklah kalau berbicara tidak perlu dilembut-lembutkan. Ketika kita bicara dengan lawan jenis santai aja, biasa aja. Suaranya tidak perlu dibuat mendayu-dayu sehingga akhirnya nanti laki-laki akhirnya ada rasa dek. Suaranya kok bagus sekali ya begitu. Akhirnya dia akan menimbulkan rasa semacam setrum itu ya antara teman yang satu dengan yang lawan jenisnya. Oleh karena itu ketika kita bicara adalah biasa saja, tidak perlu kita membuat
suara kita mendayu-dayu atau merayu-rayu atau melembut-lembutkan, sehingga nanti akan menjadikan ya antar lawan jenis tadi ya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian di samping itu yang selanjutnya hendaknya selalu berada di rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali ada sebab atau ada sesuatu yang sangat mendesak. Nah tentunya apabila anak-anakku semuanya betul-betul mendesak harus keluar, sebaiknya seorang wanita muslimah itu ada temannya. Jadi jangan pernah kalian keluar terutama di malam hari, kalau siang insya Allah aman ya. Nah itu sebaiknya kalau keluar di malam hari minta diantar, mungkin kakaknya, mungkin bapaknya, mungkin ibunya dan seterusnya. Itu menjaga kehormatan kalian agar terjaga dari sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya Al-Quran juga menjelaskan kepada para wanita ya, memperingatkan dengan keras kepada semua perempuan kalau dalam keadaan terpaksa dia harus di luar, jangan sampai perempuan tersebut membuat ditoleh oleh pandangan lelaki. Contohnya apa? Misalnya pakai baju tadi, delalah lewat, kemudian lewat di depan seorang lelaki, padahal lawan apa itu? Jalannya itu lawan sebenarnya. Tapi ketika dia kemudian lewat terus breng, akhirnya yang laki-laki kaget, kemudian menoleh lagi, lah itulah yang mengakibatkan tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga dengan demikian seseorang yang tadi membuat seseorang menjadi tertoleh tadi, menjadikan pusat perhatian para laki tadi ya, akhirnya akan memperlihatkan yang namanya sifat-sifat atau syahwat-syahwatnya yang akhirnya mereka menggoda. Bahkan ada yang itu ya, istilah-istilah anak muda yang mengatakan godain kita dong gitu ya. Itu sebenarnya tidak bagus itu guyonan tapi tidak pas ya. Seharusnya seorang wanita itu harus diam, wis pokoknya anteng, tidak perlu ya memancing-mancing ya lawan jenis untuk memperhatikannya. Dan yang terakhir untuk di anjuran Al-Quran yang di sini simulkan, hendaklah selalu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Saya kira semuanya sudah tahu. Jadi ketika kita melihat lawan jenis, ora sah ngengetne suwe-suwe. Jadi tidak perlu melihat terlalu lama, wah gantengnya, wah apa itu bagusnya, tidak perlu. Ketika kita melihat segera tundukkan pandangan, karena dengan kita banyak melihat terlalu lama, maka sekali lagi akan timbul sifat-sifat yang tidak baik, syahwatnya tadi, sehingga nanti akan menimbulkan ya tadi sesuatu yang nanti berakibat fatal bagi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah beberapa anjuran Al-Quran agar wanita bisa menjaga kehormatannya sampai nanti dewasa, sehingga insya Allah akan aman selamanya. Selanjutnya, antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan masing-masing. Jadi tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah untuk ingin seperti laki-laki. Begitu juga seorang laki-laki ingin seperti seorang wanita. Jadi yang namanya laki-laki dan perempuan itu sudah dikodrakan oleh Allah punya sifat masing-masing. Bahkan dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa yang namanya laki-laki itu tetap dia adalah berada derajatnya lebih tinggi dari perempuan. Karena dijelaskan dalam Al-Quran ya, ketika ada seorang wanita yang mereka iri kepada laki-laki, di mana karena laki-laki punya kedudukan itu ada di surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada sebagian yang lain, karena bagian laki-laki ada bagian dari yang mereka sudah lakukan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan sudah ada bagiannya masing-masing. Maka janganlah kita merasa iri, wah saya kok jadi wanita, ternyata wanita itu pahalanya kurang banyak dibanding dengan laki. Semuanya ada pahala, nanti ada Allah yang akan memberikan pertimbangan pahala itu. Pernah suatu saat Ummu Salamah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
para lelaki berjihad di jalan Allah, kami para perempuan tidak berjihad. Jadi intinya itu iri atau merasa cemburu. Mengapa yang disuruh untuk berjihad hanya seorang laki-laki? Ya, mengapa perempuan tidak, hanya disuruh di rumah? Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya agar antara perempuan dan laki-laki itu bisa menyadari keadaan dirinya masing-masing. Jadi tidak perlu kok yang putra mungkin merasa wah tugasku berat sekali harus berjihad sedemikian rupa sehingga enak dengan perempuan hanya di rumah saja misalnya seperti itu. Ini tidak seperti itu. Maka kemudian Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu anha juga pernah berkata, kami para wanita hanya memiliki setengah dari harta waris dari yang didapatkan oleh para lelaki. Ya, sebagaimana surat An-Nisa Allah berfirman yang artinya seorang lelaki memiliki 2 bagian yang dimiliki oleh para perempuan. Ini sudah ditetapkan oleh Allah, di mana memang seorang laki itu punya kedudukan, warisannya itu berbeda dengan perempuan. Misalnya yang mudah aja, misalnya orang tua punya 2 sawah, lalu sawahnya putranya itu ada 3, 1 laki-laki, kemudian yang 2 perempuan. Lah untuk laki-laki mendapatkan warisan berupa sawah 1 petak, kemudian yang 1 petaknya lagi untuk 2 perempuan tadi. Ini memang sudah aturan seperti itu, sehingga tidak boleh kita sebagai perempuan akhirnya merasa iri. Bapak nggak adil, mengapa kok saya sama-sama anaknya kok beda dengan mas saya misalnya seperti itu. Ini sudah diatur dalam Al-Quran. Dan kita pun juga yang namanya perempuan tidak boleh kita kemudian protes, ngopo toh kok harus seperti itu. Ini sudah keputusan Allah. Karena kalau memang kita pikir atau kita nalarkan, seorang laki itu memang punya tanggung jawab yang sangat besar, terutama nanti kepada keluarganya. Begitu. Kemudian di surat lain juga Allah berfirman, yaitu di ayat lain, yaitu surat An-Nisa 11, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebagian kalian yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, ini adalah contoh bagi kita ya, sebagai seorang muslimah adalah kita tahu akan peran seorang wanita, di mana wanita pun walaupun hanya di rumah ternyata itu ibadah yang sangat besar sekali ya, di mana pahalanya bahkan lebih ya dari laki-laki. Karena setiap perbuatan wanita yang nanti diniatkan karena Allah semuanya disebut sebagai ibadah. Bahkan tidurnya karena kelelahan ngurusi keluarga itu semuanya adalah ibadah. Ya, kemudian di samping itu juga misalnya kita sebagai seorang wanita di rumah misalnya mempersiapkan sesuatu untuk bagi nanti kalau sudah dewasa untuk anak-anak perempuan menyiapkan sesuatu untuk suami kita, atau kemudian kita melayani sesuatu untuk suami kita, itu semuanya serba ibadah. Pahalanya besar sekali, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi? Karena memang dalam surat An-Nisa ayat 34 ya, itu dijelaskan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin atas perempuan. Untuk anak-anakku laki-laki, calon bapak-bapak nanti anak-anakku semuanya nanti adalah calon pemimpin. Sehingga nanti ketika kalian menjadi seorang suami adalah bisa memimpin keluarganya, terutama istrinya. Mungkin istrinya yang kurang baik tabiatnya, karakternya, bagaimana caranya bisa menjadikan wanita itu taat dan patuh pada suaminya. Jadi jangan pernah ada yang namanya isti itu ya, ikatan suami takut istri, itu kurang bagus itu ya. Karena yang namanya perempuan itu bukan jadi pimpinannya laki-laki, tapi perempuan harus sebagai orang yang taat pada suami. Karena apa? Karena surganya seorang istri itu tergantung kepada suaminya. Kalau ridho dari seorang suami, kemudian istrinya melakukan sesuatu dengan ridhonya suami itu, insya Allah itu akan menjadi surganya. Bahkan sampai meninggal, dia pun insya Allah akan mendapatkan amal jariahnya nanti. Ini adalah contoh-contoh
kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan terutama dalam hal derajat. Tapi untuk masalah pekerjaan, kalau pekerjaan yang sekiranya itu bisa dikerjakan perempuan dan laki-laki, itu bagus dikerjakan. Bahkan itu ada yang namanya emansipasi wanita ya, di mana ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi jangan pernah kita kemudian banding yang namanya emansipasi, berarti saya pun juga akan bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang laki-laki misalnya itu. Contohnya apa? Gandeng bapak dadi becak, tukang becak, aku tak melu-melu, nganggo celana jin misalnya begitu. Kemudian becak lagi nanti yang akan apa itu jadi masalah nanti penumpangnya. Lah kalau penumpangnya perempuan tidak masalah, kalau yang penumpangnya itu laki-laki. Jadi nanti naik becak tidak menghadap ke depan tapi malah ke belakang. Ini contohnya seperti itu. Ini contoh-contoh yang kurang baik. Termasuk wanita kok punya misalnya mencangkul di sawah, itu juga tidak masalah, tapi itu adalah pekerjaan laki-laki karena tenaga yang dikerjakan. Ya, yang diutamakan untuk tenaga-tenaga yang kira-kira keras seperti itu adalah pekerjaan dari seorang laki-laki. Lah seorang perempuan diantaranya adalah mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu sekali lagi untuk kaum lelaki ya yang merupakan pemimpin para perempuan hendaklah bisa menjadikan ya perempuan tadi menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa melakukan atau membimbing keluarganya sehingga menjadi wanita-wanita yang solihah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi kalau ada yang namanya pemimpin perempuan, saya pun juga kurang sreg gitu ya. Misalnya kepala madrasah atau mungkin bupati perempuan atau mungkin presiden atau mungkin apa itu? Ya mungkin kepala-kepala yang istilahnya adalah seorang perempuan. Dari sejak dulu itu saya kurang simpatik ya, karena banyak sekali laki-laki yang mampu. Mengapa harus dipilih seorang wanita? Karena jelas adalah para laki-laki adalah pemimpin dari para wanita. Oleh karena itu untuk anak-anakku semuanya saya kira jelas ya, di mana kedudukan seorang laki-laki itu ternyata ya sangat tinggi derajatnya di atas perempuan, tetapi perempuan itu pun juga akan menjadi perempuan yang sangat tinggi derajatnya jika dia menjadi wanita-wanita yang solihah. Bahkan pernah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa wanita solihah adalah perhiasan yang paling indah ya. Jadi perhiasan yang paling indah yang sering kalian lihat. Kalian tahunya kalau yang namanya perhiasan itu kan yang kelihatan dengan mata, misalnya rumah yang sangat mewah atau mungkin mobil yang sangat mahal harganya atau mungkin kecantikan, kegantengan dan seterusnya, bukan itu. Menurut Islam yang namanya perhiasan yang terindah adalah wanita-wanita yang solihah. Itu ya diantaranya seperti itu. Maka ada sebuah lagu yang ini sebagai penutup saja ya. Di mana di sini ada sebuah lagu yang intinya tentang wanita solehah ya. Setiap keindahan yang nampak oleh mata, itulah keindahan perhiasan terindah. Tapi yang paling indah di antara semua hanya wanita solihah, perhiasan terindah. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah yang jelas, di mana seorang wanita istri yang solihah ya itu adalah perhiasan yang paling indah. Karena dengan wanita yang solihah maka dunia akan menjadi lebih baik. Jadi baiknya dunia itu karena wanita, buruknya dunia itu juga bisa karena wanita. Demikian anakku semuanya, saya kira penjelasan sedikit ini bisa menjadi
renungan bagi anak-anakku semuanya. Semuanya ada kedudukan masing-masing. Seorang laki-laki juga punya kedudukan tinggi, seorang perempuan pun juga kedudukan yang tinggi. Saya kira demikian untuk anak-anakku semuanya. Jadi kita adalah kembali kepada fitrah kita sebagai seorang perempuan, di mana perempuan itu punya sifat yang lemah lembut dengan kata-kata yang mengenakkan. Ketika mendengar mereka akan merasa tenang. Ketika mungkin keluarga kita ada yang susah, kita bisa menghiburnya. Saya kira demikian anak-anakku semuanya. Untuk sebagai penutupnya, ini ada 2 pertanyaan untuk anak-anakku semuanya. Tolong nanti diperhatikan ya, nanti bisa ditulis di kertas, kemudian difotokan, kemudian nanti dikirimkan ya kepada walinya nanti di grupnya nanti. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan beberapa hal yang dianjurkan oleh Al-Quran agar seorang perempuan bisa terjaga kehormatannya. Itu nomor 1. Sekali lagi saya ulangi, pertanyaan pertama, apa saja yang dianjurkan oleh Al-Quran agar seorang perempuan muslimah itu bisa terjaga kehormatannya. Yang kedua, sebutkan ayat yang berkaitan dengan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sekali lagi yang kedua, sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ya, saya kira itu saja tuan anak-anakku semuanya. Ya, jadi kali ini Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada anak-anakku semuanya, atau mungkin kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Saya kira demikian. Terima kasih perhatiannya. Kita berdoa pada Allah agar kita selalu terlindungi dari hal-hal yang kurang baik, terutama di masa-masa COVID seperti ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.